Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih mengenai dosa, kali ini kita membahas pentingnya mengaku dosa. Mengapa kita perlu membicarakan persoalan mengaku dosa? Karena mengaku dosa adalah satu perkara yang sangat penting bagi seseorang setelah ia beroleh selamat, setelah ia beroleh kasih karunia Allah. Satu hal yang terlebih dahulu perlu kita perhatikan, yaitu di dunia ini tidak ada seorang yang beroleh selamat karena ia mengaku dosa. Bukan pengakuan dosa yang membuat kita beroleh selamat. Di sini saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu mengaku dosa, justru sebaliknya. Penekanan kita di sini adalah betapa pentingnya mengaku dosa. Tetapi marilah kita membedakan antara langkah pertama dengan langkah kedua. Ketahuilah bahwa kita terlebih dulu mengetahui telah beroleh selamat, baru kita mengaku dosa-dosa kita. Tidak ada hal lain yang membuat kita beroleh selamat kecuali darah adi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kita beroleh selamat bukan karena mengaku dosa, melainkan karena darah adi Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Orang banyak bisa mengaku dosa, tetapi kalau tanpa Kristus, maka tidak akan beroleh khasiat pengampunan. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah mengaku dosa bukan lagi berhubungan dengan beroleh selamat. Tetapi mengaku dosa berhubungan dengan pertumbuhan hayat dan pahala. Matius pasal 5 ayat 23-26 mengatakan, jika Anda teringat ada saudara yang bermasalah dengan Anda, maka perkara pertama yang harus Anda lakukan ialah pergi berdamai dengannya terlebih dahulu. Anda harus berusaha untuk berdamai dengannya, sebab kalau tidak, ia akan menyerahkan Anda ke tangan hakim, dan hakim akan menyerahkan Anda kepada pembantunya, dan Anda akan dilemparkan ke dalam penjara. Begitu kata Alkitab. Di sini memberitahu kita bahwa tatkala Tuhan Yesus yang akan meraja selama 1000 tahun yang akan datang, orang Kristen yang tidak berdamai dengan saudaranya ini akan menderita kerugian di dalam kerajaan. Karena itu kita harus jelas bahwa seseorang beroleh selamat adalah karena Tuhan Yesus. Tetapi setelah seseorang beroleh selamat, kalau kemudian dosa-dosanya tidak dibereskannya, ia akan menderita kerugian pada zaman Tuhan meraja selama 1000 tahun, yaitu dia tidak berbagian meraja bersama dengan Kristus. Nah, setelah kita beroleh selamat, ada keharusan dari pihak kita untuk mengaku dosa. Di dalam Amsal pasal 28 ayat 13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Saudara-saudari, hari ini marilah kita bersama menyadari bahwa semua dosa yang kita lakukan dulu, kini harus kita akui dengan tuntas. Yang bersalah kepada orang harus mengakui kesalahan itu kepada orang. Yang bersalah kepada Allah, maka harus mengakuinya di hadapan Allah. Jika tidak, kelak kita akan menerima kerugian. Kita tidak akan bertumbuh dengan hayat, kita tidak menjadi pemenang dan tidak meraja bersama Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun. Suatu ketika, Evan Roberts, seorang penginjil yang terkenal, ditanyai oleh seseorang tentang bagaimana caranya orang Kristen agar maju di dalam kerohaniannya. Evan Roberts berkata, kapankah hari terakhir Anda mengaku dosa? Orang yang bertanya itu kebingungan, dia tidak mengerti jawabannya. Ia bertanya balik, kalau demikian apakah hal mengaku dosa ini harus dilakukan setiap hari? Apakah itu mirip dengan seperti kita makan nasi setiap hari? Akhirnya dia mengerti maksud dari jawaban Evan Roberts. Artinya seseorang Kristen bisa memiliki kemajuan rohani dikarenakan ia mengaku dosa. Yang berdosa kepada Allah harus mengaku dosa di hadapan Allah, dan yang bersalah kepada manusia harus mengaku salah kepada manusia. Demikian akan membuat kerohanian kita akan mengalami kemajuan. Saudara-saudari, banyak orang tidak merasa sedih meskipun mereka telah berbuat dosa. Ini dikarenakan mereka telah gagal dalam hal pengakuan dosa.
Setelah seseorang beroleh selamat, jika ia mau mengakui dosa-dosanya dalam seumur hidupnya, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia, dia baru bisa dengan baik menempuh jalan yang ada di depannya. Dan ia akan berjalan lebih cepat daripada orang yang lain yang tidak mengaku dosa. Banyak orang Kristen yang perasaannya sangat tumpul terhadap dosa. Bahkan ada pengajaran berkata, tidak perlu mengaku dosa. Bahkan tidak perlu sadar dosa. Sadari pengampunannya saja. Saudara-saudari, kita perlu sadar akan perbuatan dosa-dosa kita, dan kita perlu menyadari pengampunan Allah setelah kita mengaku dosa. Kita perlu keduanya. Ada orang tidak berbuat dosa hanya karena gengsi, karena terlanjur dianggap sangat rohani. Ada yang karena gengsi keluarga, karena mengingat nama baik keluarga. Ada juga orang tidak berbuat dosa karena tidak memiliki modal untuk berbuat dosa. Ada juga orang tidak berbuat dosa karena takut akan akibat dosa yang bisa membuatnya menderita. Tetapi siapa di antara kita semua yang tidak mau berbuat dosa, tidak berani berbuat dosa, karena merasa bahwa dosa itu adalah kenajisan. Dosa itu berlawanan dengan Allah. Kita tidak ingin berbuat dosa karena Allah. Jika orang Kristen ingin memiliki perasaan benci akan dosa, maka ia harus mengaku dosa. Mengaku dosa bisa membantu kita memiliki perasaan membenci dosa. Saya pribadi jika berbuat dosa, segera di dalam saya merasa sangat susah, terasa pahit dan terasa kering. Namun perasaan ini sangat baik untuk pertumbuhan rohani kita. Apakah di antara Anda dengan orang lain ada persoalan? Ada seorang saudara pernah menulis di dalam buku hariannya, di antara diriku dengan orang lain, antara orang lain dengan diriku, tidak ada persoalan apapun. Semuanya sudah saya bereskan. Aku boleh meninggal dengan tenang saat ini. Saudara-saudari, bisakah kita berkata, dosa-dosa yang ku ketahui sudah ku akui dengan tuntas di hadapan Allah dan di hadapan manusia? Adakah di tengah-tengah kita orang yang belum mengaku dosa-dosanya? Seringkali manusia tidak berani mengadakan perhitungan dengan Allah. Nah, sekarang seberapa cakupan dari pengakuan dosa? Berapa besar perbuatan dosa? Berapa besar pula lingkupan atau cakupan dari pengakuan dosa itu? Anda tidak bisa mengaku dosa dengan lingkupan yang melebihi perbuatan dosa. Atau sebaliknya, melakukan pengakuan dosa yang lebih kecil daripada perbuatan dosa itu sendiri. Misalnya saya berbuat dosa kepada Allah, maka lingkupan pengakuan dosa saya haruslah hanya kepada Allah. Jika lingkupan perbuatan dosa saya tidak hanya mencakup Allah, tetapi juga mencakup seorang saudara atau orang lain, maka lingkupan pengakuan dosa itu harus sebesar itu, harus juga mengaku dosa di hadapan Allah dan kepada manusia. Banyak pemimpin-pemimpin kebangunan rohani menganjuri orang mengaku dosa di depan umum. Perbuatan itu sebenarnya tidak patut dan keliru. Sebab perbuatan itu malah akan membuat pikiran atau otak manusia menjadi tercemar. Jika berbuat dosa kepada satu orang, cukuplah mengaku dosa kepada satu orang itu. Bersalah kepada 5 orang, mengakulah kepada 5 orang itu. Jika saya berbuat dosa, baik kepada Allah maupun kepada manusia, tetapi saya hanya mengaku dosa kepada Allah, maka itu tidaklah cukup. Ingatlah, bagaimana perbuatan dosa, begitu juga cakupan pengakuan dosa. Tidak bisa lebih besar ataupun lebih kecil. Nah, sekarang apakah hasil pengakuan dosa? Yaitu sukacita dan damai sejahtera. Ada orang yang tidak memiliki sukacita karena ia tidak bersaksi bagi Tuhan. Ada yang tidak sukacita karena tidak taat kepada Allah atau sesuatu hal yang lain. Ada yang karena tidak rela melepaskan sesuatu. Tetapi ada juga yang karena tidak mengaku dosa sebenarnya. Sukacita karena mengaku dosa adalah satu sukacita yang besar. Mengaku dosa itu adalah suatu keharusan. Jika satu dosa tidak diakui, maka dosa itu akan mengikuti Anda seumur hidup Anda. Inilah yang dikatakan oleh Musa. Dosa itu akan mengejarmu. Salib Kristus telah selesai.
untuk keselamatan kekal kita. Tetapi dosa dalam daging kita belum selesai. Kita harus bersatu dengan Kristus dan salib Kristus untuk menanggulangi dosa-dosa bagi pertumbuhan hayat kita. Karena kalau tidak ada damai sejahtera dan sukacita, tidak akan ada pertumbuhan. Mengaku dosa tidak hanya mendatangkan damai, sukacita, mendapatkan orang, juga bisa mendatangkan kesaksian. Jika tidak mengaku dosa, maka tidak ada kesaksian. Harus mengakui dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan sebagai dosa, sebagai suatu kesalahan. Setelah itu, barulah kita bisa membantu orang lain. Harus terlebih dulu mengaku dosa kita sendiri, baru kemudian kita bisa menjadi kesaksian. Kita bisa bersaksi. Dan yang terakhir sekarang kita bahas mengenai ganti rugi. Mengaku dosa adalah satu perkara, tetapi mengganti rugi adalah perkara yang lain. Barang apa yang mungkin kita dapatkan dari hasil yang tidak benar. Mungkin ada barang yang kita curi. Barang apa yang tadinya bukan milik Anda, tetapi sekarang berubah menjadi milik Anda. Atau Anda mendapatkannya melalui prosedur yang tidak legal, tidak wajar. Atau adakah uang yang Anda pinjam yang belum Anda kembalikan karena lupa ataupun karena sengaja? Banyak orang Kristen yang terlalu mengabaikan hal ini. Menurut kitab Imamat, kita tidak hanya harus mengembalikan jumlah yang semula, kita masih harus menambahkannya 1/5. Artinya, tidak hanya harus mengembalikan, juga harus ditambah sedikit. Sebab bagaimanapun, kita tidak boleh membiarkan orang rugi. Jika sekarang Anda tidak mampu, maka boleh mencari kesempatan lainnya untuk membereskannya. Di dalam hal ini, jangan kita katakan ini prinsip perjanjian lama, dan ini sudah tidak berlaku karena kasih karunia. Ini bukan penerapan Taurat perjanjian lama. Ini masalah subjektif moral kita dengan orang yang kita perlu lakukan untuk damai sejahtera kita dan berdamai dengan orang, dan juga bagi kesaksian kita, serta sudah tentu untuk pertumbuhan hayat rohani kita. Jika orang yang dirugikan telah tiada, maka boleh diserahkan kepada ahli warisnya atau kerabatnya, familinya. Jika ahli warisnya juga sudah tiada, maka boleh diserahkan kepada imam. Itu ketentuan di dalam perjanjian lama. Sekarang di dalam perjanjian baru, jika ada seorang bersalah kepada orang lain di dalam hal benda, materi, maka harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Jika pemiliknya telah tiada, maka carilah kerabatnya, carilah familinya, keluarganya. Jika kerabatnya sudah tidak ada, maka baru boleh diserahkan kepada gereja. Saudara-saudari, semoga Allah bisa menggali lebih dalam lagi di atas diri kita tentang perbuatan dosa-dosa kita setelah kita diselamatkan. Dalam surat Yakobus juga dikatakan, hendaklah kita saling mengaku dosa. Dosa yang tidak Anda ingat, yang tidak diterangi Tuhan, tidak perlu diakui. Tetapi dosa yang Anda ingat, yang diterangi oleh Tuhan, harus Anda bereskan. Semoga Tuhan menerangi kita tentang betapa pentingnya mengaku dosa ini, yaitu bagi kita, bagi orang-orang yang berhubungan, bagi orang yang berkaitan, dan terutama bagi kemajuan hayat rohani kita. Semuanya adalah bagi kesaksian kita dalam memberitakan Injil dan untuk pembangunan tubuh Kristus. Karena dalam pembangunan tubuh Kristus ini perlu orang-orang yang bertumbuh hingga matang di dalam hayat. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.